mengatakan hijrah yang kalau misalnya mau sebetul-betulnya hijrah ya hijrah di pondok pesantren yang dengan ada kiainya, kemudian dengan ada ustadznya, ada pembimbingnya. Yang mana sebenarnya kan pondok itu kan tempat tinggal. Pesantren, pondok kan banyak. Ada pondok itu tidak selalu identik dengan keilmuan. Tapi kalau sudah nisbatnya pondok pesantren itu sudah pasti menjadi tempat atau pusat wadah keilmuan. Ini pertanyaan yang menarik dan kayaknya saya baru mendengar pertanyaan ini. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman pemirsa, penonton setia YouTube channel Pondok Pesantren An-Nuqayyah Latte, kami mengucapkan yang pertama, karena ini masih nuansa silaturahmi, halal bihalal dalam libur dan juga Idul Fitri. Jadi kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersama seorang yang istimewa di nuansa dan juga kesempatan yang istimewa. Kami kali ini mengundang atau kami yang sowan. Karena kesempatannya sangat beruntung sekali kami bisa hadir dan juga menghadirkan Gus Ivan, dan kita bisa akrab memanggil beliau Gus Ivan, meskipun beliau dalam beberapa kesempatan bisa dikatakan cukup sibuk. Nah, untuk kesempatan yang pertama bisa langsung kami berikan kepada jenengan Gus untuk menyapa pemirsa, penonton setia kami. Dan juga kemarin banyak yang tanya ketika kami ada kabar bahwa nanti YouTube channel Pondok Pesantren An-Nuqayyah Latte akan mengundang Gus Ivan. Nah, banyak yang tanya kemudian, Gus Ivan itu siapa sebetulnya? Nah, karena jenengan itu sering masuk FYP TikTok. Oke, baik. Jadi banyak yang tanya, Gus Ivan itu sebetulnya siapa? Baik. Nah, kami hanya bisa menjelaskan sedikit bahwa jenengan itu kalau tidak keliru merupakan dzurriyyah dari Haji Hasyim Asy'ari, betul ya Gus? Betul. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih detailnya sekaligus menyapa, perkenalan, monggo Gus bisa dikenalkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Alhamdulillah kepada pemirsa panjenengan dimanapun berada yang menonton video podcast ini, ya, kepada teman-teman dari Pondok Pesantren An-Nuqayyah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kami hadir di sini sebagai langkah upaya untuk menyambung tali silaturahim, bahwasanya dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul janna illa qati'ur rahim. Alhamdulillah pada pagi yang bahagia di daerah Kabupaten Sumeneb ini, saya beserta teman-teman media dari Pondok Pesantren An-Nuqayyah bisa bersilaturahim. Semoga bertemunya kita di sini menjadi saksi amal baik kelak kita bertemu di surganya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, di media An-Nuqayyah ini kami dihubungi oleh salah satu teman untuk melaksanakan podcast. Alhamdulillah setelah beberapa kali upaya untuk menghubungi, karena ada satu dan lain hal, pada pagi hari ini project untuk podcast itu bisa terlaksana. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sekali. Dan menyambung dari opening atau intronya Mas MC, Mas Tamis ini tadi katanya mengatakan banyak mungkin yang familiar tapi tidak terlalu tahu siapa sosok sebenarnya Gus Ivan ya. Nama lengkap saya adalah Muhammad Zanurin Aldifanu, biasa dipanggil Ivan. Itu adalah panggilan akrab teman-teman di daerah maupun yang lebih umumnya bagi teman-teman di luar sana. Jadi kalau ditanya siapa dan bagaimana silsilah atau nasabnya seperti apa, jadi ini sebagai edukasi, sebagai tanda takdim pula juga kepada kakek-kakek saya, bukan merupakan suatu keujuban atau kesombongan saya. Jadi saya lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1999
Kemudian abah saya itu bernama Kiai Haji Fahmi Amrullah Hadik. Kemudian merupakan putra dari Bunyai Khadijah. Kemudian putri dari Bunyai Masrurah, yang mana Bunyai Masrurah itu adalah istri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau misalnya betul kata Mas Tamis tadi, digolongkan menjadi generasi keempat. Alhamdulillah saat ini abah saya yang generasi ketiga atau cucu itu masih diberikan kesehatan badan, kesehatan jasmani. Semoga saya juga sebagai putranya mengharapkan beliau tetap sehat, karena kami masih membutuhkan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu, Mas. Berarti kalau dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu terhitung cicit? Terhitung cicit. Cicit ya. Gus Ivan, kegiatan akhir-akhir ini apa kesibukannya? Kenapa, atau mungkin kenapa bisa ada di Sumeneb? Oke, ini baik. yang tidak diduga. Ini yang tidak diduga mungkin. Jadi gini, hubungan saya dengan Sumeneb ya. Jadi hubungan saya dengan Sumeneb itu bisa dikatakan lumayan intim. Saya pernah mengisi acara di daerah Sumeneb. Saya pernah sowan ke beberapa kiai, ke beberapa pondok pesantren, menikmati kudapan atau hidangan khasnya, kemudian tempat wisata-wisatanya. Jadi bisa dikatakan hubungan saya dengan Sumeneb ini termasuk yang intim. Dan alhamdulillah karena betul sekali sekarang ini masih dalam nuansa Syawal ya, masih nuansa halal bihalal. Kebetulan pada hari ini akan dilaksanakan halal bihalal bersama dengan alumni pesantren Tebu Ireng, atau yang biasa disebut itu IKPT, Ikatan Alumni Pesantren Tebu Ireng. Dan pada pagi hari ini saya sempatkan waktu untuk sekaligus bersilaturahim dengan teman-teman dari Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Alhamdulillah kok kebetulan berada di Sumeneb. Karena kan halal bihalal itu biasanya digilir dari Kabupaten 1 ke Kabupaten 2. Alhamdulillah pada tahun ini kok kebetulan berada di Kabupaten Sumeneb. Jadi alhamdulillah kita bisa menyambung tali silaturahim ini seperti itu. Iya, karena teman-teman sekalian, kemarin itu sebetulnya kami memang berencana untuk melakukan podcast bersama beliau, bersama Gus Ivan. Namun rencana awalnya kami itu akan sowan kepada beliau ke Tebu Ireng. Namun karena ada beberapa halangan, maka itu sempat tertunda. Dan beberapa kemarin malam mungkin. Kemarin malam. Kok lihat-lihat di sosial media sepertinya ada di Sumeneb ini, maka dicoba dihubungi, ternyata memang betul ada di Sumeneb. Nah, maka langsung kami itu bertanya kepada beliau untuk bisakah untuk melaksanakan podcast yang kemarin sempat direncanakan. Ternyata beliau bersedia, meskipun itu sebetulnya hadir ke Sumeneb ada acara ya. Ada acara yang lain. Maka ini sangat beruntung, alhamdulillah sangat beruntung teman-teman sekalian dapat bersilaturahmi dengan beliau dengan kesempatan yang tidak diduga sama sekali, sangat tidak diduga. Baik Gus, kita mungkin masuk kepada pembahasan podcast kali ini ya Gus. Karena jenengan juga ada kegiatan mungkin setelah ini, maka kita bisa langsungkan podcast kali ini. Nah, ketika Gus Ivan itu kan memang dari kecil tumbuh, kemudian besar dan mengenyam pendidikan sangat kental sekali nuansanya, dan di pesantren. Betul. Nah, sebetulnya Gus Ivan itu memandang pesantren itu seperti apa? Karena kan akhir-akhir ini itu banyak sekali berseliweran, ada beberapa pihak menganggap pesantren ini seperti ini, beberapa pihak yang lain seperti ini. Ada beberapa oknum gitu yang menganggap pesantren itu A, B, C dengan berbagai klaimnya masing-masing. Nah, sebetulnya kalau Gus Ivan sendiri itu memandang pesantren itu seperti apa? Sebuah tempat yang bagaimana sebetulnya, Gus? Baik. Betul sekali bahwasanya saya lahir, tumbuh dan besar berkembang dalam lingkungan dunia pondok pesantren. Dimana kalau ditanya pendidikan jenis dan macam apa yang terdapat dalam pesantren, saya memandangnya pesantren ini adalah suatu tempat atau wadah transfer dan transformasi keilmuan. Jadi pusat keilmuan itu ada di pesantren.
Yang mana sebenarnya kan pondok itu kan tempat tinggal. Pesantren, pondok kan banyak. Ada pondok itu tidak selalu identik dengan keilmuan. Tapi kalau sudah nisbatnya pondok pesantren, itu sudah pasti menjadi tempat atau pusat wadah keilmuan. Di mana dalam pondok pesantren itu yang pertama sudah jelas pasti sudah ada kiainya. Sudah ada kiainya. Di mana sosok seorang kiai yang akan mengajarkan, mentransfer keilmuannya. Kemudian dalam pondok pesantren akan ditransformasi lagi oleh santri-santrinya. Ada beberapa pondok pesantren yang salaf itu ada namanya Basul Masail. Di mana di situ teman-teman dibuka untuk berstatement atau berargumen dengan landasan keilmuan dan referensi para alim ulama salafus salihin. Nah, itu adalah bentuk terbukanya critical thinking atau pemikiran yang kritis, dan juga logical thinking atau pemikiran yang logis. Nah, di situ adalah tempat atau letak seorang santri mampu mendapat dan mengembangkan ilmu yang sudah didapat di pesantren. Sehingga kalau misalnya saya tanya, ya pondok pesantren ini adalah sebuah wadah yang warisan budaya yang sudah ada dari sejak zaman dahulu, Mas. Dan itu sudah terjaga, sudah sangat sistematis. Bagaimana yaumiyah atau kesehariannya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, sehingga kualitas itu terjaga. Dan sehingga tidak hanya memikirkan untuk menambah atau memikirkan kuantitas saja. Karena biasanya kalau kuantitas itu bertambah, kualitasnya menurun. Biasanya seperti itu. Yang susah kan kuantitas nambah tapi kualitas juga tetap terjaga. Sehingga pesantren ini adalah tempat bagi seseorang yang ingin mendapat dan mengembangkan keilmuan. Tetapi betul sekali, tidak menutup kemungkinan banyak sekali informasi dari beberapa oknum yang melakukan sesuatu dalam pondok pesantren. Nah, sebenarnya kalau sudut pandang saya mengenai hal ini, saya itu diberitahu oleh ayah saya bahwasanya kalau misalnya mau mondok di pesantren itu cukup lihat dua hal. Yang pertama, lihatlah kiainya. Yang kedua, lihat siapa kiai-kiainya. Jadi kalau misalnya kita mau mondok pesantren, kita lihat dulu siapa kiainya. Itu kan hal yang normatif ditanyakan. Betul. Tanyakan siapa kiainya. Oh, ternyata kiainya kiai ini. Dulu mondoknya di mana? Dulu gurunya siapa? Contohlah letakkan Hadratus Kiai Hasyim Asy'ari. Napak tilas atau track record beliau itu sudah jelas. Oh, sudah pernah berkecimpung dalam dunia keilmuan di beberapa pondok pesantren di Indonesia. Salah satunya adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Berarti gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Maka jalur dari kiai kemudian mengetahui siapa guru kiainya itu sudah cukup. Insya Allah kalau misalnya kiainya benar, guru kiainya juga benar, insya Allah pondoknya akan juga benar. Maka kalau ada beberapa oknum seperti itu, ya sebenarnya cukup lihat, benci saja perilakunya, jangan benci agamanya. Karena kalau misalnya orang sudah berspekulasi atau mempunyai pemikiran buruk tentang pondok pesantren dan dia mencegah dirinya dan anak turunnya untuk masuk ke pesantren, maka sungguhnya dia telah memutus silsilah atau rantai emas dalam dunia keilmuan. Maka saya berharap teman-teman di luar sana jangan terframing, jangan gampang terframing dengan berita-berita yang buruk tentang dunia pesantren. Karena tidak semua secara general pondok pesantren itu seperti itu. Masih banyak sekali di Pulau Madura, di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di pulau manapun, masih banyak sekali pondok pesantren itu yang menjaga kualitas emas dan menjunjung tinggi prioritas keilmuan. Masih sangat banyak sekali. Ya, betul. Ya kalau ditanya sedih atau tidak, ya cukup sedih, cukup miris lah, cukup miris untuk mendengar seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan, saya yakin dengan adanya generasi emas pemuda-pemudi di Indonesia ini akan menjadi penerus alim ulama. Amin ya rabbal alamin. Kan gitu ya, Mas? Betul. Berarti yang juga perlu diperhatikan itu adalah tentang sanad keilmuannya. Betul. Itu nyambungnya sampai mana, nyambungnya juga kemana. Betul. Nah, kalau di pesantren sendiri itu
kalau di internalnya kan tadi tentang pandangan bagaimana memilih pesantren. Nah, kalau di pesantren sendiri seberapa penting sanad itu? Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW kan disebutkan al-isnadu minad-din walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu adalah bagian dari ilmu agama. Kalau misalnya seseorang itu berbicara tanpa adanya sanad, maka dia akan berbicara sesuka hati dan sesuka mulutnya. Oh iya. Dan orang yang berbicara tanpa ada dasar dan ada guru itu bisa dikatakan itu berbicaranya itu akan ngawur. Maka sanad itu penting karena ya taruhlah kita semua. Saya siapa? Saya itu bukan mujtahid mutlak, saya itu bukan imam besar, saya hanya mengandalkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya, dari orang tua saya, dari paman saya. Saya tidak bisa menggali hukum, saya tidak bisa berfatwa. Sehingga referensi yang saya dapat dan saya share ke teman-teman sekalian itu murni, bukan pemikiran, bukan buah pikir saya pribadi, tetapi murni pemikiran dari nukil dari referensi ulama, dari kitab-kitab, dari hadis, dari Al-Quran. Sehingga orang sekarang kan ya banyaklah fenomena orang itu kadang tidak punya guru, bergurunya kan lewat Google kan gitu ya, al-interneti gitu. Jadi orang itu karena memang ini juga sudah merupakan salah satu takdir zaman yang tidak bisa ditolak. Ya, betul. Dengan bebasnya internet kita bisa mengakses katakanlah hukum mengubur mayat memakai peti gitu. Udah pasti keluar itu. Keluar semua. Datanya keluar, menurut hukum fikihnya seperti apa, dalilnya seperti apa. Sehingga pemahaman orang yang belajar dari internet tanpa adanya guru, tanpa adanya katakanlah maknai kitabnya seperti apa, sanadnya seperti apa, itu sudah merasa seperti orang yang sudah mondok 10 tahun lebih. Gitu biasanya gitu, Mas. Biasanya. Tidak semua tapi biasanya. Nah, ini juga yang menurut saya cukup miris. Jangan jadikan sedikit ilmu yang kita punya itu membuat kita itu lebih baik dari orang lain. Biasanya kan seperti itu, Mas. Kadang orang itu ada yang entah belajar di pondok pesantren atau non pesantren, dari Google tadi itu melihat suatu fenomena, suatu hukum, akhirnya dia mengetahui, oh ternyata hukumnya seperti ini. Sedikit ilmu yang kau punya itu jangan jadikan engkau itu merasa lebih baik dari orang lain, karena itu bahaya. Sehingga kalau misalnya ditanya fenomena seperti itu, ya ada baiknya sanad itu penting. Guru itu tidak harus selalu di pesantren, Mas. Jadi guru itu teman-teman sekalian tidak hanya bisa kalian temui di pondok pesantren, kalian cari guru sendiri. Kalian cari track recordnya guru kalian itu seperti apa. Ternyata pernah mondok di Anukoya, pernah di Syekhona Khalil, pernah di Tebu Ireng, pernah di Langitan, pernah di Pelosok, pernah di Lirboyo. Jadikan beliau itu guru kalian. Dan kalian belajar misalnya, atau santri kalong lah ya bahasanya itu. Jadi tidak menetap di pondok pesantren. Tidak menetap ya. Katakanlah pagi dia itu berangkat sekolah ke pesantren gitu, ngaji saja, minta waktu beliau untuk menyisihkan sedikit waktu untuk kalian itu berguru kepada beliau, nggak masalah, karena tidak harus kalian itu natap di pondok pesantren, tidak harus kalian itu mengikuti kegiatan di pondok pesantren. Ada banyak sekali teman-teman yang saya temui memang tidak mondok di pesantren, tapi jiwanya itu mempunyai jiwa santri. Oh iya. Takdimnya, kemudian menjunjung tinggi keilmuan, itu dia mempunyai hal itu padahal dia tidak pondok pesantren. Jadi lebih santri daripada santri. Nah, seperti itu. Jadi tidak masalah kalau misalnya kita sanad itu tidak harus di pesantren, tapi kalau di pondok pesantren harus punya sanad, seperti itu ya. Iya, betul. Jadi kalau misal ada yang masih tanya, sekarang itu masih aman nggak ke pesantren? Jadi masih aman ya, Gus? Masih sangat aman. Taraf keamanan di pondok pesantren di era sekarang ini itu by data saya dengan saudara saya itu meningkat. Statistik ya. Dan saya menemukan by data di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren Tebu Ireng itu mulai banyak keluarga dari kalangan atas, dari kalangan pemerintah atau instansi yang memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren. Ini sedikit cerita ya. Waktu itu saya dan abah saya itu ada di Jakarta, Mas. Iya. Diundang oleh wali santri di daerah yang elit, yang besar. Kemudian ditanya oleh abah saya, maaf Pak, kok
jenengan mau memondokkan anak jenengan itu jadi di Tebu Ireng itu ada salah satu unit madrasah namanya Madrasah Muallimin Hasyim Asy'ari. Itu adalah salah satu unit salaf. Kok mau? Padahal dilihat dari orang tuanya berpendidikannya formal kemudian tinggi. Kok anaknya dipondokkan di pondok pesantren di unit salaf? Jawaban bapaknya seperti ini. Ngapunten Kiai, saya itu kalau mengajarkan putra saya untuk matematika, fisika atau kimia itu sangat mudah. Tetapi mengajarkan putra saya untuk mau sholat 5 waktu itu yang susah. Oh iya. Jadi bisa dilihat ya, bahwasanya seberapa penting dan seberapa aman pondok pesantren di era sekarang ini untuk keilmuan supaya bisa memegang tonggak keislaman itu. Bahkan hal yang dasar saja itu orang tua di zaman sekarang itu mempercayakan putra-putrinya untuk meletakkan di pondok pesantren. Jadi keamanan atau kepentingannya itu sampai seperti itu, Mas. Jadi kalau tadi dilihat ceritanya, seharusnya kalau lihat background orang tua, masuk ke sekolah favorit saja. Oh iya, sangat gampang. Sangat mudah ya. Sangat mudah. Tapi beliau memilih mondokkan anaknya di pondok pesantren yang unit salaf. Jadi ya, itu adalah salah satu poin kalau misalnya saya ditanya oleh orang luar, katakanlah orang tuanya sudah berkecukupan tinggi gitu ya, tapi anaknya mau jadi apa lah? Mau jadi apa itu kan pertanyaan yang sangat normal ditanyakan oleh orang tua. Ditanyakan itu. Anak di pondokan mau jadi apa ya? Justru di zaman sekarang orang yang seperti ini tuh langka, asing bahasanya itu. Dicari orang. Bisa mendoakan 3 amal yang tidak terputus kan salah satunya kan doa anak yang soleh. Doa anak soleh itu. Jadi mungkin beberapa orang tua itu takut kalau misalnya sudah meninggal, anaknya nggak bisa doa, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak pernah ziarah kuburannya, nggak pernah mendoakannya. Itu mungkin kekhawatiran orang-orang di zaman sekarang ya. Kita semua juga khawatir. Makanya pendidikan pesantren mengajarkan dasar-dasar itu semua untuk apa? Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Seperti itu, Mas. Betul. Nah, berarti untuk kepercayaan publik sementara terhadap pesantren itu seharusnya masih harus tetap percaya karena pesantren itu masih aman. Betul. Ya kembali lagi ya, saya kata abah saya itu buat orang yang cinta maka juga tetap akan cinta, buat orang yang nggak suka ya mau apapun sebaik apapun prestasi santri tetap nggak akan suka seperti itu ya jawaban diplomatis saya jawaban diplomatis saya seperti itu. Jadi sekarang bagi anak-anak muda khususnya kalangan generasi milenial itu tidak keliru kalau memilih pesantren untuk sebagai tempat pendidikan, untuk memperbaiki diri itu nggak keliru ya, tidak keliru gitu ya. Nah kalau jenengan kalau tidak keliru ya, objek dakwahnya itu jadi yang dituju fokus dari jenengan itu adalah generasi muda, generasi milenial. Jadi ya di samping mungkin nanti ada alasan khusus, sebetulnya kenapa sih memilih generasi muda milenial? Padahal kan mereka itu seharusnya lebih sulit untuk menerima dakwah-dakwah seperti ini, lebih sulit. Mereka itu dunianya sudah dunia digital, sudah ada medsos, itu sangat sulit sekali. Lebih mudah dakwahnya itu kepada orang-orang yang sudah dewasa, sudah lansia. Jadi mereka itu duduk ceramah dengarkan. Kalau generasi muda kan sulit. Kenapa Gus pilih untuk ke generasi muda? Baik, ini pertanyaan yang menarik dan kayaknya saya baru mendengar pertanyaan ini. Terima kasih Mas. Jadi ini juga saya bisa membeberkan kepada teman-teman sekalian. Ini mungkin bisa menjadi referensi dan muhasabatun nafsi atau muhasabah diri bagi teman-teman sekalian dan khususnya bagi diri saya. Kenapa saya memilih anak muda? Karena pertama, saya itu ingin membuktikan bahwasanya anak muda itu di Indonesia khususnya itu tidak hanya terkenal sebagai anak muda yang tidak kenal dengan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin men-share dan ingin membagikan kepada teman-teman sekalian, ayo bersama-sama kita semua karena masih muda, gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin untuk mencari ilmu. Karena ayat pertama yang turun kan Iqra, bukan Isma, tapi Iqra, baca.
Dan disebutkan ya dalam kitab Ayyuhal Walad disebutkan alamatu radillahi ta'ala 'anil abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Salah satu tanda Allah itu tidak menurunkan rahmatnya kepada hambanya itu adalah disibukkan hambanya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Iya. Sekarang kita sebagai anak muda, kalian jawab dalam hati aja, tidak usah dijawab di depan layar ya. Kalian jawab dalam hati saja. Kira-kira dari awal tahun deh. Sekarang kan masih kuartal awal dari awal tahun 2025. Dari awal Januari sampai kalian menonton video ini, kira-kira kebermanfaatan apa yang sudah teman-teman lakukan? Khususnya bagi diri sendiri. Jangan ke orang lain dulu. Untuk diri sendiri itu apa? Ini untuk yang muda-muda ya. Sehingga ketika saya memanai kitab ini sudah dari waktu dulu saya mondok, itu masih betul-betul menancap dalam hati saya. Oh iya bener ya, kita sebagai anak muda yang masih kuat fisiknya, yang masih kuat mentalnya, itu kebermanfaatan apa yang sudah saya lakukan khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya bagi orang lain. Maka kalau misalnya saya masih hanya stuck mengikuti tren, masih mengikuti gaya hidup anak muda pada umumnya, maka saya tidak akan pernah berkembang. Saya tidak akan pernah bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi orang lain, dan lebih-lebih buruknya tidak bermanfaat bagi diri saya sendiri. Maka itu yang membuat titik balik saya, ke anak muda dengan cara anak muda juga. Iya. Sehingga pendekatan dakwah saya kepada anak muda itu menggunakan hal-hal yang mengikuti zaman, dengan insight-insight jokes atau lelucon juga yang mengikuti zaman. Sehingga itu anak muda itu memang tergantung mood. Jadi generasi Z itu kan berbeda dengan generasi milenial ya. Kalau generasi milenial itu kan cenderung konservatif sekali. Maka kalau Gen Z ini lebih progresif. Semua itu ada plus minusnya. Tetapi saya mempunyai formulasi sendiri, pendekatan saya sendiri, yang mana saya gunakan untuk pendekatan kepada generasi-generasi Z. Karena saya banyak sekali, jangankan di luar sana yang saya tidak bisa melihat, di lingkungan saya sendiri itu sudah menjadi praktek nyata. Bagaimana kehidupan anak muda, bagaimana pergaulan anak muda, bagaimana keseharian anak muda, itu sudah saya lihat, mereka belum betul-betul memprioritaskan ilmu itu menjadi prioritas dalam hidupnya. Bahwasanya dalam kitab Syekh Haji Hasyim Asy'ari disebutkan bahwasanya kalau misalnya kamu itu ingin betul-betul mendapatkan apa yang kau inginkan, maka tinggalkanlah sesuatu yang mengganggumu dalam proses mencari ilmu. Kalau dari kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, innaka lan tanala ma turid illa bitarki ma tashtai. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan kalau kamu itu masih melakukan hal-hal kesenangan saat yang masih mengganggumu dalam mencari ilmu. Sehingga anak muda di zaman sekarang itu masih susah untuk mengorbankan hal-hal yang istilahnya itu kesenangan saat saja. Padahal kita itu kalau mendapatkan sesuatu itu harus berkorban. Mau apapun yang kita dapatkan itu harus ada yang kita korbankan. Mungkin anak muda zaman sekarang kalau dihadapkan belajar sama nongkrong ngopi, lebih milih nongkrong ngopi. Mungkin gitu ya. Beberapa, enggak semua tapi beberapa. Dihadapkan mengerjakan tugas sama mabar ML katakanlah gitu ya. Lebih milih mabar ML. Mengerjakan tugas 5 menit, tangan udah pegel. Mabar ML sampai subuh masih melek. Biasanya seperti itu. Maka ya itu tadi, pengorbanan di antara dua hal itu anak muda itu masih memilih sesuatu yang belum menjadi prioritasnya. Sehingga pendekatan saya kepada anak muda ya lewat hal-hal yang seperti itu. Katakanlah, nggak masalah, ayo mabar dulu, habis mabar kita kasih waktu, ayo ngaji sebentar, ayo kita luangkanlah waktu, kan sudah selesai main gamenya, masa belum puas? Kan sudah selesai nongkrongnya, kan sudah selesai ngopinya, masa belum puas? Luangkanlah waktu sedikit. Kalau ada orang yang berbicara luangkan waktumu untuk belajar, kita itu nggak pernah punya waktu luang, Mas. Iya. Kita itu sebagai anak muda itu nggak punya waktu luang. Jadi kita yang harus meluangkan waktu. Luang waktu dalam kamus anak muda itu nggak ada. Jadi kita yang harus dipaksa untuk meluangkan waktu. Karena nggak mau. Harus dipaksa memang. Pendekatan seperti itu kita harus masuk dulu ke dunianya. Kita melakukan pendekatan hobi atau kesukaannya itu apa.
kita lihat sudah banyak sekali kiai-kiai yang sudah melakukan pendekatan itu. Misalnya ada anak muda segerombolan grup yang suka motor, kiainya masuk ke dunia grup itu, ikut buat touring dulu, kemudian waktu istirahat touring di situ ngaji. Itu kan suatu pendekatan yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Kita masuk ke dunia dulu untuk mengajaknya mengetahui insight-insightnya itu seperti apa. Ada waktu luang, di situ kita masukkan syiar-syiar atau dakwah agama. Sebetulnya Gus, ketika memasuki dunia itu sendiri, dunia anak muda Gen Z, untuk melakukan dakwah itu sulit atau tidak? Karena kan jenengan sendiri itu tumbuh di pesantren, jadi ada beberapa hal yang istilah mudahnya mungkin ada kultur kepesantrenan yang melekat dalam diri jenengan. Betul. Nah, untuk masuk ke dunia mereka itu dan melakukan dakwah dengan mereka, itu sulit atau tidak selama ini? Ya, gini, alhamdulillahnya ya Mas. Alhamdulillahnya saya itu tumbuh, lahir dan besar di pesantren. Ya. Dan saya juga menempuh pendidikan di pesantren. Ya. Bagaimana pendidikan di pesantren itu kan, ya yang seperti saya katakan tadi, ada kiai, ada guru, dan masyaikhnya yang langsung bertatap muka mengajarkan ilmu itu di hadapan para santri-santrinya, normatifnya para di pondok pesantren. Sedangkan di anak muda yang katakanlah beberapa teman-teman itu tidak mempunyai kesempatan untuk mondok di pesantren, tetapi semangatnya untuk mencari ilmu itu ada. Oh iya. Maka pendekatan yang saya lakukan atau kendala yang ada di saya itu tidak terlalu berat, karena saya membawa kultur pesantren di anak muda yang non pesantren, sehingga saya bawakan, kadang saya bawa kitab, karena saya tidak hafal satu kitab gitu ya. Saya masih membawa kitab, saya masih mencari referensi dalam kitab. Kultur dalam pesantren dia dibawakan, kultur kitab kuning, kemudian pembacaan kitab kuning di hadapan anak-anak muda itu membuat beberapa teman-teman yang memfollow saya itu merasa enjoy, kok nyaman gitu. Ini model dakwah model apa? Karena kan biasanya beberapa orang itu hanya seperti seminar, betul. Seperti seminar saja, ceramah saja, langsung ceramah saja gitu. Itu yang saya bawa, dan alhamdulillahnya kok ya diterima. Kok alhamdulillah ya teman-teman itu enjoy dengan pendekatan dan pembawaan saya seperti itu, sehingga saya beberapa kali itu dalam kitab itu saya baca jadi repetitif, karena saya tidak mau hanya satu bab saja kemudian saya bacakan, saya maknani, saya terjemahkan, saya jelaskan, sudah selesai. Saya mau itu nyambung, jadi dari satu fasal ke fasal lainnya, kemudian ke fasal lainnya, supaya apa? Istilahnya itu mumtaz lah, kalau teman-teman itu khatam. Jadi teman-teman itu bisa betul-betul, oh ternyata dari satu bab ke bab lainnya itu kok mengasyikkan. Nah, di sisi lain saya itu ingin menjunjung tinggi seberapa alim dan seberapa cerdasnya musannif atau pengarang kitab di zaman dahulu merangkai suatu kitab dari usul masalahnya seperti apa, kemudian dari beberapa hal yang tidak boleh dilakukan sampai tambihun, kemudian sampai melanjutkan fasalnya. Saya itu di satu sisi saya ingin menunjukkan hal itu, bagaimana ulama salaf tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun kepada ulama kontemporer, kitab kontemporer, tetapi yang saya bawa teman-teman itu tahu, oh ternyata mengasihkan. Harapan saya tidak berhenti di saya. Teman-teman sekalian, kalau misalnya saya sudah hatam, saya sudah selesai, terus kemudian saya ada kesibukan lainnya, teman-teman bisa mencari yang lain karena penasaran dengan kitab ini. Oh, ini kitab yang dulu dibaca Gus Ivan, katakanlah gitu ya. Beli lagi kitab, nyari guru, oh dimaknai sendiri, atau bisa mengikuti pengajian-pengajian pendakwa-pendakwa muda yang lainnya, karena kan nggak hanya saya yang membaca kitab kuning, ada. Jadi saya itu hanya sebagai apa ya, ganjel aja bahasanya, penjanggal saja, hanya ingin pemantik supaya teman-teman itu tumbuh semangat untuk mencari ilmu. Seperti itu. Kalau selama ini di mana rutinnya? Jadi kegiatan-kegiatan dakwahnya itu? Saya itu beberapa kali dengan pengada acara atau panitia yang sama. Jadi itu sudah ada. Tapi kalau misalnya yang rutin, saya tetap di pondok pesantren, saya tetap di santri-santri, karena melihat
anak muda di zaman sekarang fenomena hijrah itu ya, kalian tahu itu ya, fenomena hijrah. Kalau saya mengatakan hijrah yang kalau misalnya mau sebetul-betulnya hijrah ya hijrah di pondok pesantren yang dengan ada kiainya, kemudian dengan ada ustadznya, ada pembimbingnya, sehingga kita betul-betul dicetak karakter dan jiwa santrinya, dan kita betul-betul dibimbing untuk ya bagaimana seharusnya orang yang betul-betul meniatkan menyerahkan diri dan jiwanya itu untuk ilmu agama seperti itu. Karena Gus Ivan selama ini cukup konsentrasi di kalangan anak muda Gen Z, itu Gus Ivan melihat kalangan mereka selama ini itu seperti apa? Apakah mereka itu sampai saat ini bisa dikatakan generasi yang mengalami degradasi moral kah? Atau mereka keadaannya seperti apa sebetulnya Gus ketika terjun di dunia itu? Baik, cukup menarik pertanyaannya. Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang, memang sudut pandang itu tidak bisa digeneralisir, Mas. Karena saya takutnya kalau misalnya saya ucap, ada beberapa orang yang ada itu sudut pandang yang sangat dari perspektif manapun itu tidak akan ada satu titik temu yang bisa mengkonklusikan itu semua. Sehingga memang kalau ditanya beberapa, ya memang ada yang seperti itu. Kalau saya lihat, karena memang faktor sosial media yang mana mungkin kebanyakan yang ada diambil dari sosial media itu yang minusnya saja, tidak diambil yang plusnya. Padahal kalau diambil yang plusnya sangat banyak sekali manfaat yang dirasakan untuk diri sendiri dan untuk teman-teman lainnya, untuk teman-teman di sekitarnya. Sehingga degradasi moral itu dikarenakan faktor terlalu banyak mengambil minusnya di sosial media. Dan kalau misalnya ditanya sudut pandang, ya saya melihat sebenarnya Gen Z itu gap atau jarak dengan generasi milenial itu karena mengalami masa transisi dengan dunia di awal 2000-an itu yang sangat berkembang pesat. Teknologi, kemudian informasi, semua itu sangat berkembang pesat sehingga menciptakan pola pikir yang serba instan. Jadi saya itu kalau misalnya kita ngaji di pondok pesantren di kitab kuning, kalau misalnya kita ingin mengetahui suatu usul atau suatu kaidah, kita harus ngaji dulu, kita harus maknani dulu, kita cari tahu ini makna muradnya apa, ini takribnya apa. Dengan proses seperti itu menciptakan jiwa kritis. Dengan proses seperti itu akan memberikan jiwa yang logis bagi para santri, sehingga kita itu beberapa santri ya, mungkin tidak general, itu tidak mempunyai jiwa instan, tidak mempunyai jiwa yang biasa disuguhi data, tetapi kita mempunyai jiwa yang mencari data. Atau ibarat kalau dalam pondok pesantren Islam, kita mencari referensi atau ibarat itu bukan sebagai orang yang ini dikasih dan kita percaya, tapi kita kaji lagi. Nah, kita kaji lagi itu yang bentuk mempunyai jiwa yang beberapa generasi di zaman sekarang itu tidak ada. Mereka semua serba instan, dikasih ini ya dimakan, dikasih ini ya diminum, langsung diterima. Nah, itu kalau pandangan saya kepada beberapa teman-teman di luar sana, tidak semua seperti itu. Semua. Nah, kalau tadi disebutkan tentang sosial media bahwa itu akarnya sumbernya itu dari sosial media, lebih banyak menyerap yang tidak baik lah mungkin. Nah, kembali ke yang awal tadi Gus, kira-kira pesantren itu apakah bisa mengatasi masalah itu? Mengatasi masalah generasi muda Gen Z yang kemudian cenderung tidak melakukan verifikasi dulu jadi langsung diserap, itu pesantren bisa atau tidak di era yang sekarang itu Gus? Baik, alhamdulillahnya Tebu Ireng itu tidak menolak dengan adanya kemajuan teknologi. Justru kami bisa berintegrasi, kita bisa berkolaborasi untuk memanfaatkan sosial media dengan teknologi yang sudah maju ini untuk kemajuan atau pendukung keilmuan. Sehingga kalau ditanya pondok pesantren dengan sosial media itu apakah bisa berseberangan atau bisa betul-betul menolak, menutup rapat,
khususnya beberapa pondok pesantren yang sudah saya tahu tidak seperti itu. Beberapa pondok pesantren cukup terbuka. Jadi tetap berkembang gitu ya. Iya, Gus? menggunakan sosial media dan dunia teknologi sebagai penyokongnya. Iya. Sehingga itu membuat, ya contohnya ada podcast ini kan juga memanfaatkan sosial media dengan Betul, baik. iya, betul. Ya kan, teman-teman media bisa belajar kamera, pemasangan lighting dan lain itu juga sudah merupakan upgrade dari dunia pesantren yang baik Dan khususnya dengan jangkauannya baik. lebih luas. Dan jangkauannya lebih luas. Nah, itu adalah bentuk nyatanya ya saat ini. Sehingga dalam dunia pondok pesantren ya pasti ada S dan K ya, surat apa namanya yang berlaku gitu bahasanya. Tapi memang kalau misalnya itu dipandang kok masih bisa kita manfaatkan dengan baik dan hasilnya juga baik, kenapa harus ditolak seperti itu? Coba saya pikir keterbukaan pikiran seperti ini yang membuat pondok pesantren itu menjaga dan menarik untuk para teman-teman santri yang ingin mondok. Katakanlah karena kan banyak teman-teman itu mempunyai passion atau hasrat, kadang juga ngaji, kadang aku juga ingin belajar dunia digital. Kadang aku juga ingin ngaji, kadang aku juga ingin belajar pidato, ceramah, atau katakanlah media. Bagaimana nanti ke depannya, karena sudah banyak sekali, saya itu banyak sekali Mas menemui di beberapa kota besar itu, saya tanya, dulu sekolahnya mana? Ternyata dulunya mondok. Tuh, sekarang kok ada di posisi ini? Ya, ini adalah berkah dan passion saya memang di sini, Gus. Dulu saya belajar ini di pondok pesantren. Oh iya. Berarti tidak menutup kemungkinan seorang santri kelak kesuksesannya itu juga didapatkan dari pondok pesantren. Ya, betul. Karena kan nggak semua santri yang di pondok pesantren itu semuanya jadi kiai. Kalau semua jadi kiai repot, Mas. Siapa yang mau santri gitu kan? Ya, makanya itu, kenapa kok pondok pesantren itu tidak hanya mencakup pengajian. Memang mengaji dan mengkaji ilmu itu menjadi tonggak pertama yang bisa membuat pondok pesantren itu tetap berdiri. Tetapi di sisi lain ada substansi-substansi dalam keilmuan lainnya juga dikembangkan di pondok pesantren. Maka dari hal itu tidak menutup kemungkinan teknologi juga ada di pondok pesantren. Tidak masalah seperti itu. Jadi sampai di mana sebetulnya Gus, kalau dalam pandangan Gus sendiri ya, pesantren itu bisa berkembang, karena kan jelas generasi muda nanti lebih akhir lagi itu di era yang lebih digital. Nah, itu tetap membutuhkan. Nah, sampai mana nanti pesantren itu hal apa yang tidak boleh ditinggalkan dari pesantren, meskipun tetap berkembang pesantrennya mengikuti arus digital, yang tidak boleh ditinggalkan oleh pesantren yang itu menjadi ciri khas misal. Baik. Pertama, mungkin ini yang menurut saya paling urgent ya, paling penting. Sesungguhnya pertama adalah pengenalan, pendekatan dunia pesantren itu kepada keluarga dan anak turun kita. Kita menciptakan bahwasanya jangan sampai anak turun kita, anak cucu kita itu mempunyai semangat juang keilmuan yang lemah. Karena kalau misalnya semangat juang dalam keilmuan itu sudah mulai melemah, peradaban Islam itu bisa tidak seimbang. Karena siapa yang akan meneruskan itu ya, meneruskan panji perjuangan keislaman kalau bukan anak turun kita. Itu yang pertama. Bagaimana kalau misalnya nanti panjenengan semua atau sudah ada yang punya keturunan, punya putra putri, kenalkan dulu. Dan dalam pondok pesantren sendiri, dalam internalnya tentu saja yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum pengajian, kurikulum pendidikan itu penting. Bagaimana menciptakan seorang santri dalam pondok pesantren itu yang pertama itu tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat yang dilakukan. Dan bisa mengkolaborasikan dengan sesuatu hiburan yang tidak membuat santri itu boring, tidak membuat santri itu bosan, tidak membuat santri itu gini-gini aja di pondok pesantren. Tetapi tetap tidak keluar dari koridor syariat agama Islam. Itu penting. Saya menemukan beberapa teman saya itu kebetulan pengurus di salah satu pondok, mempunyai program dalam satu semester sekali santri-santrinya itu diajak tamasya, diajak liburan, tapi bukan liburan yang menyalahi syariat, tetap berada di koridor syariat. Ziarah kan juga merupakan
namanya santri kan keluar dari pondok aja udah seneng gitu ya. Seneng gitu. Keluar pondok itu sudah merasa aku bebas. Bebas. Gitu. Nah, itu yang kita gunakan bahwasanya semua itu harus seimbang. Karena kalau misalnya kita push ngaji ke dia, itu kasihan anaknya. Entah itu sekolahnya full day atau setengah hari, kemudian diisi belajar bersama, diisi takhasus, kemudian diisi dininya, itu kasihan santrinya. Maka dalam kepengurusan pesantren kita juga harus mempunyai kepekaan supaya santri ini tidak merasa depresi, tidak merasa terkekang. Kita harus siapkan hal itu. Insya Allah kalau misalnya pondok pesantren seperti itu dan dari eksternalnya itu mengenalkan ilmu-ilmu agama, insya Allah, dan saya yakin pondok pesantren itu akan tetap eksis, Mas. Menurut saya pondok pesantren itu akan tetap eksis ya selama niatnya, selama poin dalam pondok pesantren itu tidak hilang, panji-panji nilai-nilai syariat dalam agama Islam itu tidak hilang, pondok pesantren tetap akan eksis seperti itu. Jadi kalau di zaman sekarang justru pesantren itu sudah lengkap ya. Oh iya. Jadi tetap mempertahankan yang kulturnya, kemudian tetap mengikuti perkembangan zaman. Betul. Jadi sekarang sebetulnya yang paling pas itu memang di pesantren. Demikian menurut saya. Betul. Karena memang ya itu tadi, ketika kita semua belajar di pondok pesantren, katakanlah ada orang yang suka berorganisasi, sudah ada, katakanlah ketua komplek gitu ya. Ada ketua kamar, mengurus, ya meskipun dalam lingkup kecil itu kan juga sudah merupakan nilai langkah awal yang baik. Dia ingin jadi pemimpin, jiwa-jiwa nilai-nilai pemimpinnya sudah ada di pondok pesantren. Orang mau misalnya ingin pidato, ada kan biasanya dalam pesantren kelas meeting namanya, ada lomba-lomba. Semangatnya itu dalam porsi yang pas. Nah itu pondok pesantren melihat hal itu. Tidak semua orang itu porsinya hanya menjadi sukanya ngaji, enggak. Kami siapkan porsi-porsi untuk kalian yang mempunyai semangat dalam apa yang kalian inginkan. Jadi katakanlah nanti kuliah, kalau kuliah itu kan presentasi ya. Itu di pondok pesantren sudah ada Basyul Masail, kemudian ada Rais Amnya, kemudian badal guru atau badal syekhnya itu kan sudah menerangkan. Itu kan juga langkah presentasi. Jadi kalau udah kuliah, ternyata presentasi itu sama kayak dulu waktu. Saya yakin beberapa santri yang sudah senior, yang sudah menjadi alumni, yang sudah bekerja di lapangan, ada satu atau dua kejadian lah atau perkara yang membuat seseorang itu mengingat, oh ternyata ini sudah pernah aku dulu bacain. Nah itu loh merupakan memori bahwasanya kenapa kok saya menekankan nilai-nilai agama Islam itu harus di pondok dan akan tetap eksis, supaya citra pondok pesantren, orang yang sudah lulus itu tidak mempunyai dendam pada pondok pesantrennya, sehingga ketika sudah lulus itu hal-hal yang baik, ada kesan yang indah dalam pondok pesantren, supaya apa? Tetap baik, anak turunnya baik, lingkungan hidupnya juga baik. Nah itu yang saya ingin, ya mungkin harapan semua kiai, harapan semua masyayikh pasti juga seperti itu, Mas. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita itu bisa melihat ya, sudah ada gambaran bahwa sampai saat ini itu pesantren tetap bisa menjadi tempat yang paling aman, menjadi tempat yang paling nyaman untuk semua pihak. Karena pesantren itu tidak hanya tentang hal-hal yang klasik, hal-hal yang kolot, yang kuno, tidak hanya seperti itu. Jadi pesantren sekarang sudah lengkap, mengikuti perkembangan zaman itu sudah bisa, namun mempertahankan itu tetap bisa. Dan dari yang sudah dipaparkan, dijelaskan oleh Gus Ivan tadi, pengalaman-pengalaman beliau, dan sekarang sudah banyak menyentuh. Nah, itu kan sebagai bentuk juga bisa dikatakan marketing itu ya, dakwah jenengan itu juga marketing. Betul, branding ya. Brandingnya untuk bisa mengenalkan pesantren seperti ini, dan yang tertarik bisa langsung silakan mondok juga, nggak apa-apa ya. Dan dari peristiwa atau pengalaman Gus itu ada yang yang kemudian tertarik langsung mondok. Ada yang bahkan dari orang tuanya dan ada juga yang dari anaknya. Jadi seperti itu kan juga merupakan ya amar ma'ruf nahi mungkar juga ya di satu sisi. Jadi ya kalau saya sih tidak ada
tujuan atau yang lain-lain yang neko-neko kalau kata orang Jawa itu yang aneh-aneh. Cukup yang penting saya itu ya menyampaikan dari guru saya, karena pesan saya guru saya itu berpesan kalau misalnya jangan sampai ilmu yang kalian dapat itu berhenti di kalian saja, tapi kalau bisa siarkan dan dakwahkan. Dan alhamdulillah bermasyarakat, kemudian mengenal berbagai macam karakter manusia dari berbagai pulau, berbagai latar belakang atau background, itu membuat saya itu bisa menempatkan diri, menempatkan cara dakwah, dan menempatkan apa yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillahnya seperti itu. Baik. Jadi demikian ya teman-teman. Jadi tidak usah ragu lagi ke belakang. Jadi tidak usah ragu lagi bahwa pesantren itu ada klaim A, B, C. Itu tidak demikian. Pesantren itu sampai saat ini tetap aman dan insya Allah akan tetap eksis ya Gus ya. Betul. Monggo Gus, mungkin ada pesan-pesan khusus kepada generasi muda, Gen Z khususnya, yang memang dari itu menjadi konsentrasi jenengan, mungkin khususnya apa untuk menjawab keraguan mereka tentang dunia pesantren itu gimana, monggo bisa diberikan closing statementnya. Baik, bagi teman-teman sekalian yang menonton, entah itu dari kalangan pesantren atau santri atau dari kalangan yang non pesantren, pesan saya itu tadi, jangan sampai mempunyai jiwa yang lemah atau semangat yang lemah dalam mencari ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata bahwasanya iyyaka al-kasala wad dujar. Jangan sampai kalian itu mempunyai dua sifat. Yang pertama itu al-kasala atau mempunyai sifat malas. Orang yang malas-malasan itu tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan. Kita semua sering mendapat atau membaca buku atau mendengar cerita orang sukses. Ya betul. Sukses di usia begini, sukses. Bahkan biografi orang-orang sukses kan banyak ya. Beberapa presiden juga mempunyai biografi. Gus Dur juga punya biografi. Kita lihatlah orang-orang yang sukses itu tidak akan mempunyai sifat malas. Karena orang yang malas tidak akan pernah mendapatkan kesuksesannya. Malas mencari ilmu, malas memanfaatkan waktu dengan baik, kemudian malas untuk bersosial, bermasyarakat, untuk mengetahui bagaimana menjadikan dan karakteristik kita mempunyai jiwa yang baik, yaitu bermalas-malasan. Yang kedua adalah dujar atau mempunyai sifat gampang bosan. Orang yang gampang bosan itu sama, tidak akan mendapatkan kesuksesan juga. Katakanlah yang dalam pondok pesantren bingung, enaknya mau ambil pondok pesantren salaf atau tahfidzul Quran ya. Cobalah tahfidzul Quran. Baru baca satu kaca ternyata dirasa berat. Nggak enak. Ngapalin Quran kayaknya lebih enak pondok salaf. Masuk disuruh hafalan jurumiyah ya, al-kalamu walafdul murakabul mufid. Ketika dibaca kok kayaknya lebih enak Quran, ganti-ganti terus. Sehingga gampang bosannya kita terhadap suatu yang sudah kita ambil itu akan menunda kesuksesan yang akan kita dapatkan. Karena waktu kita habis dalam rasa bosan tersebut. Padahal memang dalam setiap sesuatu yang sudah kita ambil atau kita komitmen, memang sudah ada resiko di situ. Belajar ilmu resikonya kita harus tidak mempunyai rasa bosan. Konsekuensi kita belajar ilmu tidak boleh kita merasa malas. Karena hukuman orang yang malas mencari ilmu itu adalah kebodohan. Orang malas mencari ilmu, hukumannya itu kelak akan kalian rasakan, merasa kalian itu bodoh, merasa kalian itu tidak akan mempunyai kebermanfaatan bagi diri kalian dan orang di sekitar kalian. Maka pesan saya adalah sebagai anak muda jangan mempunyai dua hal tersebut, rasa malas dan perasaan gampang bosan. Orang yang sukses akan meninggalkan dua hal ini, maka manfaatkanlah sebaik-baik waktu yang kalian punya, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita ada di dunia ini, kapan kalian itu ada di pesantren, kapan kalian itu bisa bertahan. Mungkin kalian sekarang bisa bertahan, kalian bisa survive dengan apa yang kalian yakini, dan kalian meninggalkan apa yang kalian bahkan itu sesuatu yang penting seperti mencari ilmu kalian tidak yakini itu adalah sesuatu yang penting. Saya sudah cukup ilmunya, bahwasanya kalau misalnya la yazul mar'u aliman ma ta'alam fa idza dhanna annahu alim faqad jahil. Orang itu akan selamanya menjadi orang yang cerdas. Tetapi kok misalnya
dia menyangka dirinya itu sudah merasa cerdas, maka seketika dia adalah orang yang bodoh. Maka jangan pernah merasa cerdas dan tetap semangat untuk mencari ilmu seperti itu. Baik ya, terima kasih ya Gus untuk Sama-sama Mas kesempatannya. Nabis. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita mungkin mengucapkan terima kasih kepada Gus Ivan yang sudah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau dalam berdakwah. Dan mungkin cukup ya Gus, dicukupkan ya Gus. Terima kasih kembali kepada Gus Ivan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.